Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, saya Rosa Sinaga dan teman-teman saya, Dimas Yuda Saputra, Maulida Aprilia Cinta Ariyatin, Yahya Ilham Riyadi, dan Raffi Ahmad Fadilah. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi galat untuk memenuhi tugas metode numerik. Selamat menonton. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Yuda Saputra. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang Derek Taylor dan Derek McLaughlin. Derek Taylor dalam matematika itu merupakan representasi fungsi sebagai jumlahan tak hingga dari suku-suku yang nilainya itu dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Nah, bila Derek tersebut terpusat di titik nol, Deret tersebut dinamakan sebagai deret Maclaurin. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, persamaan deret Taylor itu seperti gambar yang pertama, yaitu fx sama dengan fx0 ditambah x min x0 per 1 faktorial dikali f aksen x0 dan seterusnya itu. Nah, itu kan di atas kan ada x min x0 terus. Nah, kita misalkan x min x0 itu sebagai h. Jadinya menjadi persamaan yang gambar di bawah, yaitu fx sama dengan fx0 ditambah h per 1 faktorial kali f aksen x0 dan seterusnya. Oke, next. Nah, ini merupakan contoh soal. Nah, hampiri fungsi fx sama dengan sin x ke dalam deret Taylor sekitar x0 dengan 1. Nah, karena deret Taylor tadi merupakan turunan-turunan sampai hingga tadi kan jumlahnya. Jadi, kita cari turunan masing-masingnya dulu. Fx tadi kan fungsi fx-nya itu kan sin x. Maka turunan pertama atau f aksennya itu cos x. Terus turunan kedua atau f double aksen x yaitu min sin x dan seterusnya. Nah, maka berdasarkan persamaan dari Taylor tadi, maka sin x itu sama dengan fx0 ditambah h per 1 faktorial kali f aksen x0 dan seterusnya. Jadi diperoleh sin x sama dengan sin 1 dari soal x0 sama dengan 1 kita substitusi, terus x min x0 yang merupakan h tadi kita substitusi juga, jadi x min 1 per 1 faktorial dikali turunan pertama dari sin x yaitu cos x. Nah, sedangkan x-nya tadi bernilai 1, jadi cos 1, terus ditambah x min 1 kuadrat per 2 faktorial dikali turunan kedua dari sin x yaitu min sin x. Nah, sedangkan nilai x tadi yaitu 1, jadi disubstitusikan jadi min 1. Nah, bila dimisalkan x min 1 sama dengan h, maka diperoleh sin x sama dengan sin 1 ditambah h cos 1 dikurangi h kuadrat per 2 kali sin 1 dan seterusnya. Sehingga diperoleh hasilnya seperti berikut. Nah, karena kasus khusus, bila fungsi tersebut diperluas sekitar x0 sama dengan 0, maka deretnya dinamakan deret Maclaurin. Perbedaan metode analitik dan metode numerik. Nah, kedua metode ini adalah metode yang sangat penting dalam ilmu matematika maupun ilmu pengetahuan komputasi. Nah, mari kita mulai dengan metode analitik terlebih dahulu. Nah, metode analitik yaitu metode penyelesaian dengan model matematika yang isinya itu ada rumus-rumus aljabar yang sudah baku atau rumus yang sudah lazim, rumus yang sudah kita kenal maupun secara umum kita kenal. Nah, metode analitik itu juga disebut dengan metode sejati karena ia akan memberikan hasil akhir atau solusi yang sesungguhnya. Oke, next. Nah, berikut adalah tabel perbandingan secara garis besar perbedaan antara metode analitik maupun metode numerik. Nah, terus saya sebutkan terlebih dahulu yaitu karakteristik utama dari metode analitik, yaitu menggunakan cara baku. Karena tadi metode analitik itu
juga secara pengertian itu menggunakan rumus-rumus yang lazim. Berarti rumus-rumus itu sudah menjadi rumus yang baku. Kedua, hasil berupa satu, maksudnya tuh hasil yang dihasilkan dari metode ini umumnya sangat akurat karena tidak ada aproksimasi yang diperlukan. Nilai perhitungan adalah nilai. Maksudnya dari metode ini, maka kembalian dari perhitungan dengan metode analitik, ia akan mengembalikan suatu nilai. Dan nilai tersebut adalah nilai yang pasti atau nilai yang sesungguhnya. Dari metode analitik yaitu tidak selalu mudah dapat memperoleh solusi. Nah, karena ini metode tidak menggunakan bantuan alat komputer atau alat perhitungan apapun, maka tidak akan selalu dapat memberikan cara yang mudah untuk mencari solusinya. Untuk karakteristik yang lain, metode analitik yaitu terbatas pada kasus yang sederhana. Nah, biasanya ini digunakan untuk masalah dengan solusi matematis yang mudah dihitung. Oke, untuk metode numerik yaitu menggunakan aritmatika, hasil berupa angka, dan perhitungan adalah eksak ataupun dapat error. Solusi dapat dicari dengan bantuan program komputer. Karakteristik utama dari metode numerik yaitu hasilnya atau nilai dari perkiraan yaitu mendekati solusi sebenarnya, bukan nilai yang pasti. Terus, metode numerik ini sering melibatkan perulangan komputasi untuk mendekati solusi yang akurat. Nah, yang terakhir yaitu dapat digunakan untuk masalah yang kompleks dan tidak memiliki solusi tertutup yang sederhana. Nah, mesti pada bertanya-tanya kapan saat menggunakan metode analitik ataupun metode numerik. Nah, menggunakan metode analitik yaitu contohnya saat ketika masalah itu memiliki solusi matematis yang jelas dan sederhana. Dan ketika akurasi yang tinggi diperlukan dan solusi dapat ditemukan dengan cepat. Nah, untuk metode numerik sendiri itu digunakan jika masalah terlalu kompleks atau tidak bisa dihitung atau dicari solusi matematisnya dengan jelas. Nah, kemudian kita perlu menghitung solusi dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi meskipun memerlukan waktu komputasi yang lebih lama. Nah, contoh dari metode analitik yaitu perhitungan integral dalam matematika, persamaan gerak sederhana dalam fisika, dan masih banyak lagi contoh dari metode analitik. Sedangkan contoh dari metode numerik yaitu seperti perhitungan simulasi cuaca, analisis elemen, hingga dalam teknik struktural. Nah, kesimpulannya yaitu metode analitik dan metode numerik sama-sama alat yang penting dalam matematika maupun ilmu komputasi. Nah, kita harus memilih dan menggunakan metode ini yang sesuai berdasarkan kompleksitas masalah dan tingkat akurasi yang diperlukan. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan pemahaman tentang kapan penggunaannya sangat penting dalam penelitian maupun rekayasa modern. Okay, next. Metode numerik salah satunya adalah galat. Nah, metode numerik yaitu pendekatan matematis dalam menyelesaikan masalah yang sulit atau masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara analitik. Nah, rumus galat yaitu E sama dengan A min atau B, dengan E itu disebut galat, sedangkan A itu nilai sejati, sedangkan
atau B itu merupakan hampiran dari nilai A atau hampiran dari nilai sejati. Nah, contohnya, misalkan X topi itu 5,5, sedangkan X atau nilai sejatinya itu 5,45. Nah, sehingga galatnya yaitu E sama dengan A min atau B. Nah, kita masukkan ke rumus tadi, sehingga galat sama dengan 5,45 dikurangi 5,5, itu sama dengan minus 0,01. Nah, karena nilai negatif karena nilai negatif itu kurang dapat diterima, karena kita sebagai manusia hanya membutuhkan angka selisihnya saja, maka galat tersebut bisa kita absolutkan, atau bisa disebut dengan galat mutlak, yaitu dengan memutlakkan nilai negatif 0,01 tadi, sehingga nilai galatnya itu mutlak dari negatif 0,01, yaitu 0,01. Mungkin penjelasan perbedaan metode analitik maupun numerik cukup sekian. Mungkin untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Maulida Aprilia Cinta-Ariyatin. Selanjutnya, jenis-jenis galat dalam metode numerik. Yang pertama itu ada jenis galat mutlak. Galat mutlak adalah galat yang tidak dipertimbangkan tandanya, positif atau negatif. Galat ini merupakan perbedaan absolut antara nilai yang dihitung dan nilai sebenarnya. Galat mutlak dapat didefinisikan sebagai mutlak epsilon sama dengan mutlak A min aksen. A di sini berarti nilai sebenarnya atau nilai eksak atau nilai sejati. Terus A aksen di sini itu berarti nilai hampiran atau nilai perkiraan. Jenis galat yang kedua itu ada galat relatif. Galat relatif adalah ukuran perbandingan antara galat mutlak suatu nilai atau perkiraan dengan nilai sebenarnya. Biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Galat relatif memberikan informasi tentang sejauh mana perkiraan atau hasil yang diperoleh dari suatu metode atau perhitungan numerik mendekati nilai yang sebenarnya. Galat relatif didefinisikan sebagai epsilon R sama dengan galat dibagi nilai sebenarnya. Terus dalam persentase, ada juga dalam persentase. Galat relatif sama dengan galat dibagi nilai sebenarnya dikali 100%. Terus jenis galat selanjutnya itu ada galat relatif hampiran. Dalam prakteknya, kita tidak mengetahui nilai sebenarnya. Karena itu, seringkali galat relatif dinormalkan terhadap solusi hampirannya, sehingga dinamakan galat relatif hampiran. Galat relatif hampiran didefinisikan sebagai epsilon RA sama dengan galat dibagi nilai hampiran dikali 100%. Sumber utama galat. Sumber utama galat yang pertama itu ada galat bawaan atau inherent. Galat bawaan merupakan galat dari nilai data yang terjadi akibat kekeliruan dalam menyalin data, salah membaca skala, atau kesalahan karena kurangnya pengertian mengenai hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Contoh dari galat bawaan, ini salah satu contohnya itu ada Abu menuliskan hasil pengukuran panjang kolam renang sebesar 2,5 meter. Padahal kolam renang tersebut panjang sejatinya adalah 248 cm. Itu salah satu contoh dari galat bawaan atau inherent. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang galat pemotongan. Galat pemotongan yaitu suatu kesalahan yang terjadi karena adanya pemotongan dari tak berhingga yang menyangkut perhitungan nilai suatu fungsi atau nilai desimal dan karena penghentian proses penghitungan. Galat pemotongan mengacu pada galat yang ditimbulkan akibat penggunaan hampiran sebagai pengganti formula eksak. Maksudnya, ekspresi matematika yang kompleks diganti dengan formula yang lebih sederhana. Di sini ada contohnya, 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8 seterusnya.
konvergen ke nilai 1. Jika hanya diambil 10 suku pertama, maka diperoleh hampiran 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8 dan seterusnya hingga tambah 1/1024 sama dengan 1023 per 1024. Dalam hal ini terdapat galat pemotongan sebesar 1/1024. Berikutnya ada contoh lain. Hampiran fungsi cos X dengan bantuan Dirac-Taylor di sekitar X sama dengan 0. Fx sama dengan cos X sama dengan 1 kurang X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang X pangkat 6 per 6 faktorial tambah X pangkat 8 per 8 faktorial dikurang X pangkat 10 per 10 faktorial tambah X pangkat 12 per 12 faktorial dikurang sampai seterusnya hingga hingga cos X sama dengan 1 dikurang X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang 6 dikurang X pangkat 6 per 6 faktorial tambah X pangkat 8 per 8 faktorial dikurang X pangkat 10 per 10 faktorial. Nah, di sini dia terdapat pemotongannya. Berikutnya ada rumus umum Dirac-Taylor. Fx1 tambah 1 sama dengan Fx1 delta X per X tambah F aksen Xi delta X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya, di mana dapat kita lihat di sini keterangannya. Berikutnya ada galat pembulatan atau round of error, yaitu perhitungan dengan metode numerik hampir selalu menggunakan bilangan. Masalah timbul bila komputasi numerik dikerjakan oleh mesin, dalam hal ini komputer, karena semua bilangan real tidak dapat disajikan secara tepat di dalam komputer. Keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real menghasilkan galat yang disebut dengan galat pembulatan. Contohnya, pada komputer yang dibatasi 5 angka signifikan, penjumlahan 9,2654 tambah 7,1625 yang hasilnya 16,4279 terdiri dari 6 angka yang signifikan, maka pembulatannya menjadi 16,428. Oke, berikutnya akan dijelaskan tentang angka bena. Jadi angka bena itu adalah angka bermakna, angka penting, atau angka yang dapat digunakan dengan pasti. Di sini ada 7 contoh. Yang pertama ada 43.123. Dia punya 5 angka bena, yaitu semua angkanya 4, 3, 1, 2, dan 3. Terus yang kedua ada 0,1764. Angka benanya tuh hanya 4 angka di belakang 0, yang ketiga ada 0,000012. Angka benanya tuh hanya 2 angka terakhir, yaitu 1 dan 2. Lalu berikutnya ada 278,300. Dia memiliki 6 angka bena, yaitu semua angkanya. Lalu ada 270,0090. Dia memiliki 7 angka bena, yaitu 270,0090. Berarti semua angkanya. Lalu yang keenam ada 0,0090, angka benanya itu hanya 2 angka terakhirnya saja. Dan yang ketujuh, sini ada angka yang mirip. Dan semuanya memiliki 4 angka bena, yaitu 1, 3, 6, dan 0. Oke, berikutnya ada galat total. Jadi galat total atau galat akhir itu merupakan jumlah galat pemotongan dan juga galat pembulatan. Nah, di sini ada contohnya, itu ada saat kita menghitung nilai cos 0,2. Nah, saat kita menghitung nilai cos 0,2, di sini kita biasanya menggunakan Dirac-Taylor. Dan saat kita menggunakan Dirac-Taylor, otomatis akan ada yang namanya galat pemotongan. Karena ya bisa dilihat di sini aja dia hanya menghitung sampai suku keempat. Sedangkan suku kelima dan seterusnya itu dipotong. Lalu setelah menggunakan Dirac-Taylor, dilakukan sejumlah pembulatan, sehingga terdapat galat pembulatannya juga. Dan dari penghitungan tersebut didapat
nilai dari cos 0,2 itu adalah 0,9800667. Nah, selain sumber galat yang sudah disebutkan, ada lagi dua sumber galat yang lain, yaitu galat eksperimental dan juga galat pemrograman. Galat eksperimental ini adalah galat yang timbul dari data yang diberikan, misalkan karena kesalahan pengukuran, ketidaktelitian alat ukur, dan juga dan lain-lain. Berikutnya ada galat pemrograman. Galat yang terdapat di dalam program sering dinamakan dengan bug. Nah, jadi galat pemrograman ini dia karena memang ketidakmampuan sistem dalam menghitung ataupun emang terdapat salah pemrograman aja sih. Dan proses penghilangan galat ini dinamakan debugging. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.